rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Okay. So guys, kali ini saya akan react satu video bertajuk 5 hal Indonesia yang dikagumi warga Malaysia guys. Jadi sebentar lagi saya akan react apa 5 hal yang rakyat Malaysia kagumi. Jadi sekurang-kurangnya perkara-perkara ini bolehlah diambil contoh kan guys, sekiranya bertepatan ataupun bersesuaian apakah hal-hal yang orang Malaysia ni amat kagum tentang 5 perkara ini. Jadi kita semak video ni, dan ini video saya tengok di channel Rakyat Jelata ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama juga kita support itu Rakyat Jelata punya channel ya, dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, silalah subscribe channelnya. Okay. Jadi guys, yuk kita semak hal-hal yang dikagumi oleh orang Malaysia terhadap negara Indonesia. Jadi yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia. Oh, 5 hal ya. Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Wah, ini ucapan daripada Mat Sabo yang dia nih guys, ini mantan Menteri Pertahanan yang dulu guys, ketika pertukaran kerajaan di Malaysia, dia ini jadi Menteri Pertahanan. Jadi kita simak video nih apa dia cakap. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Rakyat Malaysia ni rata-rata mau perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan, kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mau berubah. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Wow. Assalamualaikum. Itu saya memang bersetuju tu Jokowi guys. Dia punya cara kepimpinan ya. Sampai hari ini memang banyaklah negara-negara asing pun amat teruja dengan kepimpinan oleh Presiden Jokowi. Dan baru-baru ni yang di pertemuan G20, Jokowi dilantik menjadi presiden untuk G20 guys. Itu memang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini adalah wilayah perdagangan penting sejak abad 7 hingga saat ini. Betul tuh guys. Wilayah Indonesia yang strategis dijadikan mercusuar perdagangan dunia, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di era Kerajaan Majapahit, wilayah Nusantara ini begitu sangat luas, hingga meliputi Malaysia serta Filipina. Dan itulah kenapa sebenarnya Indonesia dan Malaysia punya kesamaan dan sedikit perbedaan. Betul. Indonesia dan Malaysia dahulu merupakan negara serumpun. Jadi tak heran jika orang-orang Eropa sangat sulit untuk membedakan antara orang Indonesia dengan orang-orang Malaysia.
Memang terdapat banyak kemiripan antara kedua negara ini. Kemiripan itu misalnya dalam hal aspek bahasa, aspek budaya, ras, serta adat istiadat. Akhir-akhir ini, banyak rakyat Malaysia yang sangat begitu kagum atas kemajuan pesat yang dialami oleh Indonesia, yaitu sejak di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini presiden bagus nih guys. Kekaguman itu diungkapkan secara gamblang oleh akun-akun YouTube milik warga Malaysia, seperti Koirul Channel, Brosur Channel, Adifasa Aaron, Drama Politikus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan inilah 5 hal yang membuat Indonesia lebih maju dari Malaysia, yang berhasil rakyat jelata rangkum dari berbagai sumber. 1. Pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik. Warga Malaysia menganggap Indonesia selama dalam pemerintahan Presiden Jokowi memiliki karakter yang baik, memiliki karakter dari sebuah bangsa yang maju dan adidaya. Kecekatan Indonesia dalam penanganan suatu masalah juga terkesan sangat cepat. Ini dibuktikan pada saat penanganan pandemi COVID-19, yang membuat masyarakat Malaysia sangat begitu heran dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini terbukti dengan tidak diberlakukannya lockdown total pada seluruh sektor di tanah air. Oh, di sana tidak di lockdown secara total ya? Di masa pandemik hari itu. Namun, pemerintah Indonesia malah memilih strategi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nyatanya, strategi ini dianggap lebih berhasil dari strategi lockdown yang diterapkan oleh pemerintah di Malaysia. Pemerintah Indonesia dianggap lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani pandemi tersebut. Bahkan cara ini dinilai bisa menyelamatkan sektor ekonomi yang lebih baik dari Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pandemi juga disebut-sebut oleh banyak pengamat di Malaysia terbukti lebih unggul dari negara mereka. 2. Banyak investor yang keluar dari Malaysia. Menurut Jomari Mukhtar dan Amanda Yeo, peneliti di Emiri Sheikh Malaysia, ketidakstabilan politik di Malaysia membuat banyak investor tidak mau berinvestasi di negara itu. Apple dan Samsung misalnya, kedua pabrikan seluler itu lebih memilih Indonesia serta Vietnam sebagai tempat untuk berinvestasi. Bahkan yang paling memukul negara Malaysia adalah perusahaan Hyundai yang berencana memindahkan kantor pusatnya di Asia Pasifik yang sebelumnya berada di Malaysia akan berkantor pusat di Indonesia. Oh, yang ini saya ada dengar berita nih guys, Hyundai pergi ke Indonesia. Banyaknya investor yang angkat kaki dari negeri berjuluk Harimau Malaya inilah yang diduga kuat karena tidak ada dukungan regulasi untuk kemudahan investasi di negara itu. Masyarakat Malaysia menilai Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia dinilai sangat begitu efektif meningkatkan investasi. Hal ini sangat berbeda dengan di Malaysia. Itulah sebabnya banyak investor yang lari dari negara tersebut. 3. Adanya digitalisasi UMKM. Tren digitalisasi UMKM di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat membuat banyak pihak di Malaysia memprediksi bahwa perekonomian di Indonesia sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia dengan begitu spektakuler. UMKM Indonesia terus didorong oleh Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam ekosistem perdagangan digital melalui berbagai platform jual beli, baik secara penjualan ekspor maupun penjualan dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan peluang usaha yang lebih besar dan strategis. Digitalisasi ini dinilai merupakan salah satu kunci untuk memajukan sektor UMKM agar sesuai dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 4. Vaksinasi di Indonesia lebih baik dari Malaysia. Sekarang nih musim-musim vaksin kan guys. Wah, ini jenis apa vaksin yang dipakai oleh negara Indonesia nih? Untuk mencapai kuota 75% jumlah penduduk yang divaksin, pemerintah Malaysia membutuhkan waktu sekitar 5,8 tahun. Hal tersebut dinilai berbeda dengan Indonesia. Di negeri Indonesia, hanya membutuhkan waktu sekitar 4,6 tahun untuk mencapai kuota 75%
jumlah penduduk yang divaksin. Masyarakat Malaysia menilai vaksinasi saat ini dinilai adalah langkah penting yang harus digalakkan oleh pemerintah Malaysia dalam mengatasi pandemi yang benar-benar mengacaukan ekonomi negaranya. 5. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia dinilai lebih maju secara ekonomi oleh masyarakat Malaysia. Tidak dipungkiri, bahan-bahan pokok kebutuhan di Indonesia jauh lebih murah daripada di Malaysia. Dan bukan masyarakat Malaysia saja yang mengakui hal ini. PM Malaysia Mahathir Mohamad pernah berkata, sekarang di bawah kepemimpinan Jokowi, ini Perdana Menteri Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Hampir 22 tahun guys. Memang dia banyak pengalaman nih, banyak perkara dia ketahui. Indonesia kali pertama lebih maju dari Malaysia. Dari ekonomi dan keuangan, lebih baik dari Indonesia. Ini disebabkan karena diurus oleh orang yang paham ekonomi. Indonesia bukanlah negara yang mudah karena terdapat 17.000 pulau. Demikianlah 5 hal yang membuat Indonesia bisa lebih maju dari Malaysia menurut warga Malaysia. Semoga penilaian positif ini bisa membuat warga Indonesia semakin semangat untuk memajukan tumpah darahnya. Dan mungkin saja hal ini bisa menginspirasi kebijakan di pemerintahan negara tetangga kita Malaysia. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi ini bermakna perkara-perkara apa yang telah dikongsi oleh admin ini memang ada kebenarannya guys. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semenjak dia memerintah ataupun memimpin negara Indonesia memang telah terbukti bahawa cara kepimpinannya memang betul-betul unik dan juga telah terbukti banyak kemajuan yang telah diperolehi ataupun dikecapi oleh negara Indonesia. Jadi apa salahnya perkara-perkara yang baik ini dicontohi oleh pemimpin daripada negara Malaysia. Kita untuk mencontohilah presiden seperti Jokowi ini. Dan sebenarnya saya bukan merendah-rendahkan negara Malaysia. Kita ambil pendekatan ataupun kita tengok dari sudut positifnya. Perkara yang baik, apa salah untuk diikuti ataupun dicontohi? Lainlah kalau perkara yang tidak baik. Tetapi bagi saya apa yang telah Presiden Jokowi lakukan ini adalah satu perkara yang terbaik ya. Dan negara Indonesia walaupun hampir 270 juta jiwa, tetapi dia dapat mengawal, dapat memimpin rakyatnya, dapat disatukan dengan dia punya cara. Dan saya amat tertarik dengan satu bahasa ataupun satu sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sahaja digunakan di negara Indonesia. Dia berbeza dengan Malaysia nih guys. Di sini ada sekolah vernacular di mana ada bahasa Tamil, bahasa Cina, macam tu. Jadi Melayu terasing. Jadi daripada awalnya itu sudah macam terasing. Jadi rasanya ini salah satu perkara yang boleh menyebabkan orang-orang ataupun anak-anak yang belajar ini kan satu masa nanti dia akan terbiasa dengan keadaan dia sejak kelompok dia sejak tidak bergaul dengan masyarakat seperti apa yang berlaku di Indonesia. Jadi guys, apapun memang terbaik ini pemerintahan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan memang benarlah 5 hal yang dikagumi warga Malaysia ni, memang benarlah itu guys. Jadi saya daripada negara Malaysia mengucapkan tahniah ke atas semua warga negara Indonesia dan juga kepimpinan negara Indonesia. So, salam silaturahim, salam serumpun dan salam perpaduan daripada saya. Walau di mana juga kalian berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.